Pertemuan ke-11, Pancasila sebagai pandangan hidup. Proses lahirnya pandangan hidup Pancasila, manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang kelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena sudah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suatu bangsa lain. Di Nusantara dikenal adanya pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan yang lainnya sebagainya. Sejak tahun 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah berkibar menjadi satu bangsa. Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama, dan keturunan yang tekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan ditempuh sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan cita-cita hidup di masa yang akan datang, serta keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersama dengan lahiran negara. Kepribadian ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dan dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup keternegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumus yang agak berbeda, namun 3 buah undang-undang pernah dimiliki, yaitu dalam pembukaan UUD 1945, Mukadiman Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUDS tahun 1950. Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Karena pandangan hidup suatu bangsa akan berombang-ambing. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni memulihkan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, material, spiritual berdasarkan Pancasila. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan gagasan atau cara pandangan untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bakal di akhirat. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa tersebut, yakni adanya kehidupan di dunia akhirat. Berdasarkan hal tersebut dapat ditempuh persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air, yakni mereka akan adanya 2 kehidupan. Fungsi pandangan hidup. 1. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang ingin dicapai. 2. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang personal yang dihadapi. Yang ketiga, dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pemegang dan pembangunan sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sebagai pemegang hidup, pedoman hidup, petunjuk arah kehidupan. Unsur dalam pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa mengandung cita-cita bangsa, pikiran yang mendalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah inti dari kristalisasi dan nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaran dan berdasarkan pengalaman sejarah telah
menimbulkan tekad pada masa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian ketuhanan tentang yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, Zat yang Maha Esa, menciptakan segala kejadian termasuk penciptaan semua makhluk. Oleh karena itu Tuhan sering disebut juga sebab pertama yang disebabkan oleh orang yang lain. Alam, beberapa kekayaan serta sumber-sumber minyak bumi, batu bara, air, dan lain merupakan ciptaan, termasuk makhluk hidup juga merupakan ciptaan Tuhan. Istilah pertama ini mengandung makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai dan bertakwa pada Tuhan, tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari istilah ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terjadi kehidupan yang rukun. Istilah kedua, kemanusiaan dan adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu berasal dari kata manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh Tuhan, manusia dikarenai jasmani, rohani, dan keduanya merupakan satu kesatuan resansi sering adil. Adil itu mengandung arti objektif atau sesuatu adanya. Misalnya kita memberikan sesuatu ke orang lain karena memang sesuatu itu merupakan hak, jadi kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Beradab berasal dari adab yang secara bebas berarti budaya. Berarti budaya. Manusia beradab berarti manusia tingkat laku sebagai dijuluki oleh nilai kebudayaan. Nilai budaya tidak lain ialah hal yang luhur yang dijunjung tinggi oleh manusia, karena luhur itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai bertindak baik, kalau tidak sesuai bertindak tidak baik. Makna sila kedua ini adalah manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga, membantu sama membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Sila ketiga, sila peraturan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah. Persatuan mengandung pengertian disatukan berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan berkata lain, hal ini yang beraneka ragam itu ialah disatukan menjadi sesuatu yang serasi, utuh, dan tidak saling bertentangan antara satu yang lain. Indonesia dimaksud dengan Indonesia adalah pengertian geografi dan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang ketiga, berarti kita harus menetapkan persatuan dan mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berarti di tangan rakyat dan oleh rakyat. Hikmah kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan demi kesatuan bangsa, kepentingan rakyat yang dijamin dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan berarti suatu tantangan cara khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepada daerah, golongan, dan pribadi. Hal ini memerlukan pula etikat yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara melawan kepentingan lainnya. Perwakilan itu berarti suatu cara untuk mengusahakan ikat serta rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah
adanya badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, DPD maupun di daerah yang berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan ini dicontohkan melalui suatu pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Tekad kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara permusyawaratan atau berdiskusi. 5 sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan bangsa, material maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tapi untuk rakyat biasa pula. Seluruh rakyat Indonesia, artinya itu bahwa setiap orang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Maka dari sini ini berarti mengembangkan pembuatan luhur dengan cara bergotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu kita harus mengimbangkan hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat yang pertama itu mampu berdiri kokoh, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang dihadapi oleh bangsa, tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilai telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaan, kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, kesejahteraan. Upaya menjaga nilai luhur Pancasila bisa dengan nilai kekandungan Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita, secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya tersebut antara lain melalui dunia pendidikan dengan menanamkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satu pendidikan bangsa sampai ke perguruan tinggi, lebih memasyarakat Pancasila, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, menolak dengan tegas paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, nanti dilanjutkan lagi dengan pertemuan ke-12.